Selamat siang sahabat Drill Cantepi serta Bapak Ibu saudara-saudari semua yang menonton video kita pada siang hari ini. Baik, di kesempatan yang berbahagia hari ini saya ingin berbagi solusi, berbagi ilmu, pengalaman, pengetahuan yang pernah kita lakukan. Untuk tema kita pada siang hari ini, kita mengulas tentang lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah lama ditinggal. Ya, bisa dibilang lahan terbengkalai yang awalnya ditanam terus tidak dirawat, dibiarkan begitu saja, hanya diambil hasilnya. Otomatis berapa tahun kemudian kebunnya pasti rusak, buahnya tidak ada. Nah, pada siang hari yang berbahagia ini kami ingin memberi solusi atau motivasi kepada semua sahabat Drill Cantepi serta Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita ingin mengajak Bapak Ibu supaya kembali untuk merawat kebun-kebunnya yang sudah ditanam agar dapat produktif kembali sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak. Itu dengan solusi yang murah, mudah didapat dan ada di sekitar kita. Oke, sahabat Cantepi, untuk solusi yang pertama itu kita ingin mengajak para sahabat Drill Cantepi untuk memanfaatkan air septic tank atau air tinja yang mana di setiap rumah kita pasti ada. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan seperti limbah pabrik apabila lokasi kebun kita atau lokasi rumah kita dekat dari lokasi pabrik, sehingga kita bisa minta kepada mereka yang memiliki angkutan atau mobil dump truck untuk mengambil di pabrik. Kita cukup biasanya membayar hanya biaya transportasi saja. Nah, untuk aplikasi saya rasa bisa kita sendiri kalau kita memang ada waktu. Nah, yang ketiga, kita juga ingin mengajak para sahabat Drill Cantepi serta Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan daun-daun atau gulma-gulma atau sampah yang ada di sekitar lokasi kita yang sudah kita tebas. Kita tumpukan saja di sekitar piringan sawitnya setelah kita memberi pupuk organik yang lain tadi. Nah, dari gulma-gulma yang kita ambil dari sekitar lahan kita, kita simpan di piringan, lama-lama pasti akan terurai sehingga bisa juga untuk menambah pupuk organik yang kita berikan tadi. Nah, pupuk organik yang saya sebutkan tadi itu mudah sekali untuk kita dapat. Saya yakin daripada tidak terawat, karena saya melihat ada banyak sekali perkebunan masyarakat yang setelah ditanam ditinggal dan tidak dirawat. Oke, pada saat awal penanaman memang kebun tampak subur, berbuah banyak, yaitu karena disebabkan di tanahnya itu, apalagi kalau itu tanah mineral yang memang lokasinya subur. Nah, kenapa dia subur di awal? Karena unsur hara alami yang ada di dalam tanah itu masih ada. Tetapi boleh saja Bapak Ibu perhatikan, setelah 3 tahun atau 4 tahun kebun itu tidak kita pupuk, unsur hara alami yang ada di dalam tanah itu pasti akan habis. Nah, saat unsur hara dalam tanah itu, unsur hara alami yang ada dalam tanah itu sudah habis, otomatis pohon sawitnya akan mulai merana.
Ya, itu bisa ditandai dengan batang mulai mengecil, pelepah mulai rusak, mulai pendek, mulai kecil, otomatis buahnya juga ala kadarnya aja. Nah, jadi kita ingin mengajak Bapak Ibu supaya menghidupkan kembali kebunnya yang sudah lama ditinggal, tidak pernah dirawat, tidak produktif, kan sayang. Usaha yang sudah kita korbankan, kita lakukan beberapa tahun sebelumnya akan jadi sia-sia jika tidak kita lanjutkan untuk perawatannya. Nah, sementara jika kita rawat, kebun itu bisa untuk menjadi sumber tambahan penghasilan kita. Ya, kita hidup di saat yang zaman-zaman seperti ini, realitas saja. Semuanya perlu biaya, pendidikan anak, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk misalnya kebutuhan seperti kuota, pulsa, dan sebagainya. Jadi, nah itulah salah satu solusi yang ingin kita beri kepada para sahabat dari Lecan Tepi serta Bapak Ibu sekalian, agar aset atau usaha yang sudah kita bangun untuk dirawat kembali. Nah, memang situasi saat ini harga pupuk tinggi, tapi ya syukur beberapa kurang lebih sudah setahun ini harga pupuk sudah mulai turun kembali. Tapi ya tidak semua dari kita mungkin mampu untuk memberi pupuk kimia, karena ya lumayan juga kalau berdasarkan dosis aturannya itu lumayan per pohon per tahunnya itu. Kalau untuk pupuk majemuk, untuk sawit di usia 5 tahun ke atas itu bisa 7,5 kg sampai 9 kg. Oke, para sahabat dari Lecan Tepi, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita kembali lagi ke topik awal pembahasan kita, yaitu perawatan awal kebun sawit rusak dengan minim biaya, yaitu menggunakan pupuk organik yang ada di sekitar rumah kita. Baik, hari ini kita fokus dulu untuk ke perawatan kebun sawit rusak tadi yang sudah lama terlantar, ditinggalkan, ya, menggunakan pupuk organik yang kita sebutkan di awal video tadi. Nah, tadi ada tiga solusi, yaitu air septic tank, yang kedua itu solid atau limbah pabrik, yang ketiga yaitu memanfaatkan tumbuh-tumbuhan atau gulma yang ada di sekitar kebun kita yang sudah kita tebas dan kita simpan di sekitar piringan sawit kita agar bisa terurai dan menjadi pupuk organik. Oke, yang pertama tadi adalah menggunakan air septic tank atau air tinja. Nah, kita mungkin ada beberapa orang yang mungkin berpikir, waduh, itu kan kotor, jorok, jijik. Untuk siang hari ini kita kesampingkan dulu hal-hal seperti itu. Ya, kuncinya satu, kita mau berhasil atau tidak. Ya, kalau memang sahabat dari Lecan Tepi mungkin punya biaya lebih, ya silakan langsung saja menggunakan pupuk kimia. Tapi ya pada siang hari ini kita ingin membahas solusi perawatan kebun sawit yang rusak, minim biaya, dan yang pasti selalu ada di sekitar kita. Oke, mohon maaf pada siang hari ini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya semata-mata hanya ingin mengajak, yaitu kembali tadi mengajak para sahabat dari Lecan Tepi serta Bapak Ibu saudara sekalian untuk kembali merawat kebunnya, terutama kebun yang sudah lama terlantar,
biaya tidak ada, agar produktif kembali. Nah, saya menyampaikan hal ini juga bukan semata-mata ingin supaya Bapak Ibu ya, coba dulu itu, tidak. Karena ini pengalaman yang juga pernah saya lakukan saat saya dulu waktu awal pembibitan, saat saya mau menanam di lokasi saya yang kedua, saya membibit sendiri sawitnya. Saat itu saya meminta kepada saudara saya yang merawat bibit itu untuk coba kamu kasih air septic tank atau air tinja tadi. Nah, oke, dia memberi. Waktu itu sawitnya masih kecil, masih di polybag ya, masih bibit ya, dia beri kurang lebih waktu itu satu pohon itu satu gayung. Nah, selang beberapa bulan kita melihat luar biasa sekali perubahannya. Bibit yang diberi air septic tank tadi tampak daunnya tampak hijau, batangnya semakin membesar dan kelihatan lebih sehat dari sebelumnya. Nah, dari situ saya berpikir juga, oh ternyata air ini memang bisa juga untuk sawit. Nah, dan pengalaman sebelumnya juga saya pernah, karena waktu saya SMP saya pernah tinggal di asrama. Nah, di asrama itu kan kita tinggalnya ramah-ramah itu. Nah, otomatis stok untuk kayak septic tank tadi banyak. Nah, saat itu kita juga berkebun. Jadi di sekitar pekarangan asrama itu kita membuat kebun, yaitu waktu itu timun. Nah, kita membuat kebun timun, dan saat berkebun itu sama sekali kita tidak ada menggunakan pupuk kimia. Nah, jadi kita tidak ada menggunakan pupuk kimia. Jadi ya karena kita di asrama ramai, kita buat jadwal. Jadi saat kebun sudah tertanam, kita buat jadwal untuk melakukan pemupukan atau penyiraman dari air septic tank tadi ke kebun yang kita buat itu. Nah, jadi kita itu kurang lebih 1 minggu sekali kita melakukan penyiraman air septic tank tadi ke pohon timun yang kita tanam. Pohon timun itu, nah, sama sekali kita tidak ada pakai pupuk kimia. Tidak ada sama sekali, murni menggunakan air septic tank itu. Nah, apa yang terjadi? Seiring berjalan, timun yang kita tanam itu tumbuh subur sekali. Daunnya hijau, buahnya besar-besar, bahkan lebih besar dari lengan ini. Timun yang dihasilkan dari pemupukan menggunakan septic tank tadi. Nah, dari situlah saya waktu itu berpikir, saat saya melakukan pembibitan, saya mencoba, oh ternyata bisa. Nah, dari itulah maka pada siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan air septic tank tadi sebagai solusi pemupukan awal kebun sawit yang memang sudah rusak, yang sudah lama ditinggal, tidak pernah dirawat. Nah, saya rasa asal Bapak Ibu melakukannya dengan rutin, tekun, pasti ada perubahan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga untuk awal perawatan, tetap kita harus membersihkan lahannya dulu. Nah, itu yang pertama. Nah, tahapannya. Nah, sekarang kita kembali ke mulai membahas untuk tahapan perawatannya. Yang pertama, Bapak Ibu harus membersihkan lahan dulu. Jadi semua piringan atau bahkan gawangan sawit itu dibersihkan dulu. Boleh disemprot menggunakan racun, atau yang lebih bagus lagi kalau memang Bapak Ibu punya waktu, tenaga, kita pakai tebas. Apakah tebas manual menggunakan parang atau menggunakan mesin rumput jika ada. Nah, alangkah baiknya secara manual atau mesin rumput tadi, karena kita tidak menggunakan kimia tadi, otomatis tidak ada kimia yang menyerap di dalam tanah saat kita melakukan pembersihan lahan. Nah, setelah pembersihan lahan selesai, ya kita pruning semua atau kita potong semua pelepah kering yang ada, karena pelepah yang sudah kering itu
dia sudah nggak ada fungsinya. Jadi sayang, dia juga menyerap pupuk atau unsur hara yang kita beri, tapi fungsinya udah nggak ada. Jadi semua pelepah kering dipastikan dulu sudah terbuang semua dan disusun rapi di gawangan. Nah, karena pelepah juga itu salah satu sumber pupuk organik juga, karena nanti saat dia sudah kering, mati, terurai, ya itu bisa diserap oleh tanaman sawit kita untuk menambah unsur hara yang ada di sekitar situ. Nah, itu setelah melakukan pruning tadi, kita baru mulai tabur dulu dengan pupuk dolomit. Nah, dolomit ini wajib. Mungkin memang sebagian orang banyak yang menyepelekan pupuk dolomit ini, karena ya mungkin dianggap harganya murah, enggak terlalu penting. Padahal dolomit itu sangat penting sekali loh untuk awal tahapan pemupukan. Harus wajib dolomit itu, karena di dalam dolomit itu ada terkandung unsur hara kalsium, yang mana unsur hara kalsium itu untuk menaikkan pH tanah, yang mungkin ya karena sudah lama tidak dirawat, pH tanah sudah mulai asam. Jadi dengan ditabur dolomit kita bisa untuk menormalkan kembali pH tanah di sekitar kebun kita. Yang kedua, dia untuk menetralkan zat-zat kimia yang ada di dalam tanah. Ya, kita tidak tahu, mungkin sebelumnya kita pernah menyemprot menggunakan racun, otomatis racun itu terserap dalam tanah. Nah, dengan dolomit itu juga bisa untuk menetralkan zat-zat kimia yang ada di dalam tanah. Nah, yang ketiga, kandungan di dalam dolomit itu yang tidak kalah pentingnya adalah magnesium. Nah, yang mana magnesium itu di dalam magnesium itu terkandung klorofil hijau daun. Nah, ya kalau kita sudah berbicara tentang klorofil hijau daun, otomatis semua tanaman itu pasti membutuhkan yang namanya klorofil hijau daun. Nah, memang harganya murah, tapi sahabat berlian cantik sekalian bisa coba nanti cek aja di karung dolomit itu ada tertera unsur haranya apa. Nah, nanti buka juga di searching di YouTube unsur hara magnesium itu apa fungsinya, apa yang terkandung di dalamnya. Nah, unsur hara magnesium itu sangat penting sekali untuk tanaman karena itu adalah zat klorofil hijau daun yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya yang membuat tanaman itu bisa hijau, dasarnya itu adalah magnesium. Nah, setelah pengaplikasian pupuk magnesium tadi, ya barulah kita mulai menggunakan yang tadi apa saya sampaikan, yaitu air septic tank. Nah, kita aplikasikan satu pohon seperti yang saya bilang di awal video tadi, satu pohon itu 4 atau 5 gayung per pohon. Nah, kalau itu dilakukan dengan rutin 2 atau 3 bulan sekali, adalah kita anggap saja 3 bulan. Berarti setahun kita mengaplikasikannya bisa 4 kali. Nah, sekali aplikasi kita kasihkan 4 atau 5 gayung. Jika itu dilakukan dengan rutin setahun 4 kali, karena 3 bulan sekali berarti setahun 4 kali, saya yakin pasti akan ada perubahan yang luar biasa di kebun sawit Bapak Ibu yang rusak tadi. Nah, kembali tadi ke dolomit. Kalau dolomit tadi di awal pemupukan setelah pembersihan lahan, pruning, dolomit. Nah, 6 bulan berikutnya wajib lagi diberikan dolomit. Nah, kalau dolomit ini kan harganya cukup terjangkau, saya rasa mungkin masih bisa diusahakan. Karena ya kalau untuk pasaran dolomit sendiri itu dia kan ada beberapa jenis itu dolomit. Ada ya, dia tergantung mesh dan mereknya. Mesh ini adalah ukuran satuannya, yaitu untuk membedakan tingkat kehalusannya. Nah, mesh itu untuk membedakan tingkat kehalusan pupuk dolomit itu, karena bahan dasar dolomit itu kan dari batu kapur yang digiling. Nah, jadi dia sifatnya basah. Nah, kalau di daerah saya untuk pasaran dolomit itu berkisar di antara 50-an ribu sampai 60.000, itu untuk yang mesh yang sedang.
Tapi kalau untuk yang ukuran mesh yang lebih halus lagi dan lebih bagus lagi, itu berkisar di sekitar 70.000 sampai 75.000. Nah, yang biasa saya pakai sih yang itu, yang ukuran meshnya lebih halus. Kalau nggak salah saya dia Dolomit Super. Nah, Dolomit Super itu yang meshnya memang halus. Nah, kenapa harus halus? Sebenarnya sih sama aja fungsinya, tapi kalau semakin halus ukuran meshnya, maka dia semakin mudah terserap oleh tanah, sehingga lebih cepat diserap oleh tanaman sawit kita. Nah, itu yang pertama tadi, kita menggunakan pupuk organik dari septic tank. Nah, untuk yang kedua, apabila memang lahan kita lokasinya dekat dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, apabila lahannya berdekatan dari lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, di pabrik itu kan ada limbah yang sudah membeku. Limbah itu namanya, ya kalau bahasa sehari-hari nggak tahu lah kalau di tempat lain, kalau di daerah saya namanya solid. Nah, solid itu bentuknya seperti tanah yang hitam. Itu adalah limbah dari pengolahan pabrik sawit. Nah, kalau di tempat kami itu gratis untuk mengambilnya. Saya juga pernah menggunakannya saat awal perawatan kebun saya dulu. Tapi ya karena waktu itu sebenarnya saat ini juga saya ingin menggunakan, hanya kendalanya di lokasi kebun saya itu jembatannya masih perlu perbaikan, jadi tidak bisa dilalui kendaraan berat, paling hanya kendaraan kecil, nah, seperti mobil lancir atau apa. Nah, itu kalau kita menggunakan itu biayanya tertinggi, karena kos biaya untuk angkutan lansir itu cukup mahal, jadi sayang. Sementara muatannya sedikit. Nah, jadi kalau memang kebun sahabat dari Rencana Tepi serta Bapak Ibu sekalian jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit itu, Bapak Ibu boleh memanfaatkan itu juga. Nah, itu juga cukup murah. Kalau di tempat kita, ya kita hanya membayarkan biaya transportnya saja untuk mengangkut itu, biaya transport kurang lebih ya, kalau memang jaraknya belasan kilo biasanya mereka minta 200.000 per rit. Per rit itu kurang lebih ya 4 atau 5 kubik isinya, itu udah lumayan banyak itu. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin menggunakan itu juga bagus. Dan saya memang sering melihat perkebunan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit, jika menggunakan solid tadi memang subur, hijau, buahnya besar. Hanya mungkin berat buahnya saja yang ringan kalau kita tidak menambahkan KCl di dalamnya. Nah, kalau memang hasilnya maksimal menggunakan itu, tinggal Bapak Ibu tambah KCl-nya. Karena kalau menurut saya lihat buahnya besar tapi beratnya kurang. Mungkin itu karena pengaruh dari KCl atau MOP, karena fungsi KCl dan MOP itu adalah untuk membesarkan buah dan beratkan. Otomatis kalau brondolnya besar, buahnya pasti berat dan besar. Nah, terus itu tadi, jadi itu salah satu solusi untuk dosis. Kalau kita menggunakan dolomit, kita menggunakan solid tadi, itu kita bisa aplikasikan per pohon itu satu karung ya, kurang lebih karungnya 50 kilo karung pupuk itu. Nah, kalau kita memang tidak mau menabur, kita boleh saja kita menggunakan karung seperti kita memupuk menggunakan kotoran ayam itu, kandang itu, kita letakkan di dekat pohonnya. Nah, nanti bagian bawah karungnya kita belah, atau kita belah lurus gini boleh, belah silang boleh, kita letakkan aja di bawah pohonnya, terus atasnya kita koyakkan, kita belah juga supaya air hujan juga ya menyerap ke situ, sehingga nanti airnya turun. Nah, itu juga menjadi sumber unsur hara bagi tanaman kita. Nah, tapi kita juga tetap sama
menggunakan solid tadi, tetap awalnya kita juga menggunakan dolomit seperti yang kita lakukan dengan menggunakan air septic tank tadi. Sama, karena dolomit itu fungsinya sangat besar sekali pengaruhnya untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah, itu yang kedua. Nah, untuk solid tadi kita boleh aplikasikan ya setahun bisa 3 kali, entah 4 bulan pertama awalnya dolomit, setelah itu kita aplikasikan solid tadi. Nah, terus 4 bulan kemudian, oke, jangan dulu lah kita kasih dolomit, langsung kita tambahkan lagi. Misalnya kita sudah meletakkan di bagian sebelah sininya. Nah, nanti untuk pemberian atau pengaplikasian berikutnya kita letakkan di sebelahnya. Nah, 1 karung lagi. Nah, terus pemupurkan ketiga, nah, baru mulai kita beri dulu dolomit untuk untuk menaikkan pH tanahnya juga. Selain itu tadi untuk menghilangkan zat-zat kimia yang ada dalam tanah. Yang ketiga untuk sumber klorofil hijau daunnya. Nah, terus pupurkan ketiga awalnya kita kasih dolomit tadi. Nah, setelah itu 1 bulan setelah dolomit baru kita aplikasikan kembali solid tadi. Nah, solid tadi 1 karung lagi. Jadi setahun kita bisa aplikasikan 3 kali saja, itu saya yakin pasti subur karena kita melihat kayak tanaman-tanaman hortikultura yang kita tanam, kita kasih solid, subur sekali. Bahkan bibit juga subur. Saya pernah tes juga pakai solid, bibit juga subur kena solid. Nah, terus yang ketiga kita memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di sekitar tadi, seperti daun-daunan hijau, batang pisang. Nah, batang pisang itu kaya akan unsur hara fosfat. Nah, di dalam batang pisang itu berdasarkan pengetahuan atau informasi yang saya dapatkan dari Google, dari YouTube, dari media yang lainnya, memang batang pisang itu kaya akan unsur hara fosfat. Yang mana fosfat itu sendiri berfungsi memang dan dibutuhkan oleh lahan sawit, ya, oleh pohon sawit, itu untuk membutuhkan biji dan batang, akar, biji dan batang. Itu kan sangat penting. Sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali unsur hara alami yang bisa kita manfaatkan di saat kita mungkin memang tidak ada biaya tadi untuk perawatan kebun. Nah, untuk bahan-bahan organik tadi boleh kita buat misalnya pupuk organik yang kita kita fermentasikan, misalnya dengan campuran tadi daun-daunan hijau, batang pisang, cacahan batang pisang atau batang pisang yang dipotong kecil-kecil. Nah, kita beri E4. Nah, E4 itu kan ada, itu E4 itu kan untuk bakteri pengurai, itu ada dijual di toko pertanian, harganya juga terjangkau. E4 itu kalau nggak salah harganya per botol itu cuman 30.000 kalau di toko pertanian dekat rumah saya. Nah, mungkin kalau daerah Bapak Ibu bisa saja 40.000, tapi kan terjangkau E4 itu. Nah, E4 itu fungsinya adalah untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga dari daun-daunan hijau, cacahan batang pisang, serta bahan-bahan lainnya, entah itu kotoran ayam atau kotoran sapi atau kotoran ternak yang lainnya tadi, bisa kita campur di situ, kita kasih E4, kita biarkan. Misalnya kita ada wadah drum, nah kita simpan aja di drum, kita simpan di drum, terus kita curah E4 di situ untuk pengurainya. Nah, bisa saja kita campur kalau E4 itu kan dia butuh untuk makanan ini, untuk makanan bakteri pengurainya itu. Jadi yang pertama itu daun-daunan, batang pisang tadi. Bahkan kalau untuk unsur hara, daun-daunan ini kan untuk unsur hara nitrogennya, yaitu urea. Nah, terus batang pisang ini untuk unsur hara fosfat. Terus untuk unsur hara kalsiumnya, kaliumnya kita bisa menambahkan dengan kulit-kulit pisang. Nah, karena di dalam kulit pisang itu terkandung unsur hara kalium, memang tidak besar, tapi setidaknya ada. Nah, setidaknya ada. Tomat juga ada unsur hara kaliumnya. Nah,
boleh kita membuat pupuk-pupuk organik seperti itu. Kita sediakan aja drum plastik. Nanti bahan-bahan yang sudah kita olah itu kita haluskan, itu kita masukkan dalam drum plastik itu. Nah, kita larutkan, misalnya untuk satu drum itu kita siapkan gula putih 2 kilo, gula pasir itu kan hanya ya sekilonya masih terjangkau lah kan. Nah, kita larutkan itu air panas, setelah dingin barulah kita campur dengan E4 tadi. Nah, E4 tadi adalah bakteri pengurai. Nah, air gula ini adalah sebagai sumber makanan untuk bakteri pengurai tadi. Jadi setelah kita aduk rata, kemudian kita curah saja di bahan-bahan organik yang sudah kita simpan di drum tadi. Kita tutup, biarkan fermentasikan. Setelah kurang lebih 20 hari atau 1 bulan, bahan organik yang di dalam drum tadi sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah, bukan hanya sawit, boleh kita coba di tanaman yang lain, cabai atau apa sebagainya. Tapi ya, topik kita pada siang hari ini untuk perbaikan lahan sawit yang rusak. Nah, mohon maaf di sini sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui para sahabat Derajat Tepi serta Bapak Ibu sekalian. Saya ya kembali ke awal pembicaraan tadi, saya ingin mengajak supaya kebun yang sudah kita tanam, usaha yang sudah kita buat, saya harap rawatlah, karena sayang jadi tidak ada hasil. Nah, kalau memang kita rawat, ya nanti setelah misalnya tadi sudah setahun kita melakukan perawatan, ya selagi kita menunggu, siapa tahu di tahun depannya kita atau berapa bulannya kita dapat rezeki lebih, akan lebih bagus lagi. Misalnya kita sudah nih mengaplikasikan pupuk organik baru sekali, terus tiba-tiba kita ada rezeki, kita bisa beli pupuk, alangkah bagusnya lagi. Setelah pemberian pupuk organik tadi, kita selingilah dengan pupuk kimia kalau memang kita ada rezeki. Tapi kalau memang ternyata ya udah, ternyata belum ada, ya udah, Bapak Ibu fokus saja, atau sahabat Derajat Tepi fokus saja untuk merawat dalam setahun ini menggunakan pupuk organik yang saya sebutkan tadi. Saya yakin pasti ada perubahan terhadap pohon sawit Bapak Ibu. Saya yakin. Nah, tujuannya dengan memberi pupuk organik tadi, setidaknya unsur hara yang ada di dalam tanah yang sudah habis diserap oleh tanaman kita tadi bisa kembali lagi. Nah, dengan ada pupuk organik itu, bakteri-bakteri pengurai yang ada di dalam tanah bisa aktif hidup kembali. Nah, satu kuncinya apabila tanah kita sudah subur. Kalau kita sudah melihat banyak kotoran cacing di sekitar piringan kita, itu menandakan bahwa tanah kita itu sudah subur kembali. Nah, setidaknya kalau tanah kita sudah subur, tanaman yang kita tanam di atasnya juga pasti subur. Ya, otomatis buah itu mengikuti. Asal tanamannya subur, buahnya pasti setidaknya dari yang awalnya tidak ada pasti meningkat. Pasti meningkat. Nah, apabila tanaman sawit para sahabat Derajat Tepi serta Bapak Ibu sekalian sudah mulai ada hasil, nah misalnya sudah setahun perawatan, dari yang awalnya rusak terus dirawat fokus setahun dan sudah menunjukkan tanda-tanda ada penambahan hasil selama setahun perawatan, nah otomatis kan penghasilan meningkat tuh. Nah, caranya setiap panen Bapak Ibu harus ingat minimal, ya ini kita tidak berbicara untuk lokasi yang luas, kita berbicara untuk misalnya lahan 1 atau 2 hektar saja. Nah, minimal setiap panen apabila kebun Bapak Ibu yang sudah dirawat dengan menggunakan pupuk organik tadi sudah mulai membaik dan hasilnya sudah meningkat, minimal setiap panen Bapak Ibu harus menyisihkan untuk membeli 1 atau 2 karung pupuk. Ya, yang gampang-gampang saja, pupuk NPK. Pupuk NPK untuk tanaman sawit yang sudah produktif itu kita cukup menggunakan pupuk NPK dengan unsur hara 13827. Nah, saya tidak perlu menyebutkan merek karena banyak, 13827 atau 13627. Nah,
Oke lah, saya sebut merek biar tidak salah. Yang pertama itu ada NPK Mahkota 13827 atau 13627. Yang kedua NPK Pak Tani, ada juga 13827, ada juga 13627. Yang ketiga itu NPK Pelangi. Nah, NPK Pelangi yang dari Kaltim. Nah, itu 13627. Nah, untuk sawit yang sudah produktif, Bapak Ibu cukup menambahkan itu saja. Nah, kalau memang ada lagi tambahan penghasilan, boleh lebih bagus lagi Bapak Ibu tambah borak minimal ya. Kalau bisa 1 tahun itu 1 on, minimal 1 tahun 1 on, atau setidak-tidaknya setengah on dalam setahun untuk 1 pohon. Nah, itu tadi bisa Bapak Ibu beli, misalnya setiap panen beli 1 karung atau 2 karung dulu. Bapak Ibu aplikasikan saja sampai mana, misalnya untuk 2 hektar, lahan 2 hektar itu kan kurang lebih 270 atau 280 batang. Nah, Bapak Ibu setiap panen harus menyisikan 1 atau 2 karung untuk beli NPK. Nah, aplikasikan saja dulu sampai mana Bapak Ibu memupuk, misalnya dapatnya hanya misalnya ya, karena kita sudah memupuk dengan organik tadi, kita bolehlah mengurangi dosis karena biaya masih minim, kita kasih 1 kilo atau 1,5 kilo aja dulu sampai mana. Nah, misalnya kalau 1 kilo udah bisa 50 pohon karena 50 karung. Nah, bisa 50 pohon. Jadi ya Bapak Ibu kan ingat sampai mana 50 pohonnya. Terus panen berikutnya Bapak Ibu beli lagi. Nah, aplikasikan lagi sampai selesai. Nah, dan pupuk organik tadi harus tetap dilanjutkan karena ya mengimbangi, karena pupuk kimia yang diberi tadi tidak maksimal sebenarnya, cuma kita mengimbangi saja untuk menambahkan, menyukupkan. Nah, saya rasa itu saja sedikit gambaran atau ilmu pengetahuan yang bisa kami bagi atau motivasi untuk Bapak Ibu supaya kembali merawat kebun sawitnya yang sudah rusak, yang lama terlantar. Ya, harapan saya ingin kita semua sama-sama bisa berhasil, sama-sama ada tambah penghasilan lain selain dari kegiatan rutinitas kita. Ya, kalau kita sumbernya lebih daripada 1, setidaknya adalah yang membantu. Nah, mulai hari ini saya minta kepada semua sahabat Drill Cantepi serta Bapak Ibu sekalian yang kebunnya masih terlantar, ayo kita rawat kembali kebunnya supaya hasilnya meningkat, sehingga masa depan keluarga, anak istri serta saudara kita bisa lebih baik ke depannya. Oke, tetap ikuti terus channel Drill Cantepi. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan loncengnya supaya Bapak Ibu serta sahabat Drill Cantepi sekalian tidak ketinggalan informasi dari kita terkait pengelolaan kebun sawit, terutama kebun sawit yang sudah rusak. Oke, selamat siang, terima kasih, semoga kita tetap sehat, panjang umur, sukses selalu, jaya jaya jaya. Terima kasih.